in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Beribadah walaupun di rumah masing-masing. Nah, apa kabarnya adik-adik? Lause berharap semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, Lause mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, ini semua adalah anugerah dari Engkau. Tuhan, pimpinlah kami semua yang rindu untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti baik sekali. Iya dong. Hari ini kita mau nyanyi bersama ya, Lause? Betul. Iya, adik-adik semua pasti udah siap dong? Pasti. Mama-mamanya juga ikut ya semua. Biar semangat. Iya, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Yang semangat ya adik-adik, setinggi-tingginya langit. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi lebih baik, apa yang harus adik-adik lakukan? Ayo, Lause. Menurut Lause kalau mau lebih baik tuh harus sering rajin bantu mama. Harus rajin mengerjakan tugas walaupun sekolahnya online. Bener gak Lause? Betul. Dan juga sifat-sifat yang jeleknya juga harus dirubah, betul? Iya bener Lause. Sifat yang pemalasnya, yang pemarahnya, yang suka marah-marah, nah itu sedikit-sedikit harus dirubah. Cengengnya juga dihilangin dong Betul. Lause. Adik-adik mau ya menjadi anak Tuhan yang lebih baik? Mau ya? Iya Oke. Lause. Ya, kita mau nyanyi sebuah lagu sedikit demi sedikit. Sifat kita harus dirubah. Sejak
Semangat ya adik-adik. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak putri Maria, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun lambat-lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat ya, Lause? Masih dong, harus semangat Lause. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu lagi. Oke, kita nyanyi lagu ini. Oke, gerakannya ikutin Lause ya adik-adik semua. Semuanya berdiri yuk, kita semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ayo adik-adik semua. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ayo semangat. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Losana berharap semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Losana mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita siapkan hati kita untuk belajar. Kita minta Tuhan pimpin kita untuk belajar firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah walaupun kami harus ibadah online. Kami mau belajar firman Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang pimpin kami, agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama di rumah aja, adik-adik punya kegiatan apa yang adik-adik suka?
jadi kegiatan baru yang adik-adik suka. Ya, Laksana, kalau aku lebih suka main game. Biar gak bosan, aku main game. Laksana, aku lebih suka nonton YouTube. Di situ aku bisa nonton film, aku bisa nyanyi-nyanyi. Iya adik-adik, itu semua boleh kita lakukan, baik kita lakukan biar kita nggak bosan selama di rumah aja. Karena sampai saat ini pun kita belum boleh keluar. Kita masih belajar di rumah, belum bisa ajak mama papa jalan-jalan ke mall, belum bisa kumpul-kumpul sama teman untuk main bareng. Jadi hiburan kita supaya tidak jenuh adalah kita main game, kita nonton YouTube, boleh nggak apa-apa. Atau ada yang punya hobi baru, baca buku juga boleh, bagus supaya kita menambah pengetahuan buat kita. Tapi adik-adik, kegiatan yang baik yang kita lakukan itu bisa jadi tidak baik kalau kita melakukannya dengan tidak kenal waktu. Coba kita main sepanjang hari, kita main game terus kita jadi lupa waktu, lupa belajar, lupa makan, nggak lagi mau bantuin mama papa. Nah, kita jadi lupa orang-orang di sekeliling kita. Itu tidak baik. Tapi kalau sekarang Laksana balik nih adik-adik, kalau kita berdoa, terus kita beribadah, kita menyembah, itu sesuatu yang baik bukan yang kita lakukan? Iya, itu Laksana, itu perbuatan yang baik. Ya benar, itu perbuatan yang baik. Tapi kalau kita berdoanya, terus kita menyembahnya bukan kepada Tuhan, kepada dewa-dewa atau kepada patung-patung yang kita buat terus kita jadikan sesembahan, baik tidak? Tidak baik, karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi kita lebih mengasihi patung-patung dan dewa-dewa yang disembah. Adik-adik, bangsa Israel waktu dipimpin oleh Raja Manasye, mereka berdoa, mereka beribadah, mereka memberikan persembahan, tapi bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada patung-patung, kepada dewa-dewa yang mereka sembah, patung yang mereka buat dan mereka sembah, mereka jadikan sesembahan. Adik-adik, itu semua perbuatan yang baik, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka bisa mendukakan hati Tuhan. Tapi beda adik-adik, Raja Yosia itu raja yang menggantikan Raja Manasye. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Raja Yosia. Nanti adik-adik boleh baca dari 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7 dan dilanjutkan lagi nanti ayat 29 sampai 33. Laksana lanjutin ceritanya. Tadi Raja Yosia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Manasye. Dia melakukan perubahan, membawa perubahan yang baru bagi bangsa Israel. Apa yang dia lakukan? Dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dia hidup menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah, membawa bangsa Israel untuk beribadah, berdoa, melakukan persembahan hanya kepada Allah, Allahnya bangsa Israel, hanya kepada Allah saja. Lalu apa yang dilakukan lagi oleh Raja Yosia? Dia menghancurkan semua patung-patung buatan yang mereka jadikan sesembahan. Dia menghancurkan semua berhala-berhala yang tadinya mereka sembah. Dia juga merubuhkan mesbah-mesbah yang mereka bangun di bait Allah, tempat di mana mereka memberikan persembahan bagi dewa yang mereka sembah. Raja Yosia menghancurkan itu semua. Adik-adik tahu kenapa Raja Yosia melakukan itu semua? Karena
Raja Yosia sadar bahwa Allahnya bangsa Israel itu Allah yang sangat mengasihi bangsa Israel, Allah yang lebih dulu mengasihi bangsa Israel. Maka Raja Yosia mengajak, membawa semua rakyatnya untuk lebih lagi mengasihi Allah, menunjukkan kasihnya kepada Allah. Sebagai umat pilihan Allah, maka kita, Raja Yosia, berdoa, beribadah, memberikan persembahan hanya kepada Allah saja, bukan kepada patung-patung atau dewa-dewa. Kita juga adik-adik, Losana, adik-adik semua, kita disebut dengan anak Tuhan, kita disebut sebagai anak Tuhan, anak Allah. Maka kita kalau berdoa, beribadah, menyembah dan memberikan persembahan kepada siapa? Hanya kepada Allah saja, Allah yang menciptakan kita, Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah Raja Yosia yang membawakan perubahan bagi bangsa Israel, berubah dari kehidupan yang tidak berkenan, yang membuat Allah kecewa, Allah sedih, dia menjadi berubah, hidupnya hidup yang berkenan kepada Allah, menyukakan hati Allah. Adik-adik, kalau dulu bangsa Israel menyembah dewa-dewa dan patung-patung, itu adalah berhala. Kalau sekarang adik-adik, di zaman sekarang ini, di masa kita sekarang ini, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi ada hal lain yang bisa jadi berhala buat kita. Apa itu? Adik-adik tahu nggak? Iya, kesukaan kita tadi loh, kita main game, ya kan? Kita nonton YouTube. Kalau kita nontonnya, mainnya sampai nggak kenal waktu, sampai lupa. Jadi males buat PR, jadi nggak suka bantuin mama papa. Terus kita juga jadi asik main sendiri, nggak peduli sama orang di sekeliling kita. Nah, kalau udah malam kita main sampai lupa waktu, dari pagi sampai sore. Kalau udah malam kita udah capek, kita mau tidur, yang seharusnya kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan buat penyertaannya dalam hidup kita sepanjang hari ini, kita jadi, aduh aku udah capek, aku mau tidur aja. Terus kita yang seharusnya baca firman biar kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita juga, Tuhan baca firman-Nya besok aja ya, aku udah ngantuk, aku mau tidur aja. Nah, itu adik-adik, itu tadi kesukaan yang kita lakukan dengan secara berlebihan, itu sudah jadi berhala buat kita. Kita menomorsatukan main gamenya, kita menomorsatukan nonton YouTube-nya, tapi kita menomorsetiankan Allah. Nah, padahal seharusnya kita menomorsatukan siapa? Iya, kita menomorsatukan Allah. Baru setelah itu kita melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik, kita juga belajar hari ini untuk berubah dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Apa yang adik-adik mau rubah? Ya, kalau hari Minggu mama bangunin, ayo bangun, kita mau sekolah Minggu, biar nggak terlambat. Ya bangun sih, pagi-pagi loh aku bangun, tapi aku kan main game dulu, baru aku siap-siap untuk sekolah Minggu. Wah, nggak boleh lagi ya, kita rubah. Kita bangun pagi, kita siap-siap untuk sekolah Minggu dulu. Setelah sekolah Minggu, baru kita main game, baru kita melakukan kegiatan yang lain. Oh,
Masa aku kalau udah mainanku berantakan, aku tinggalin aja. Nanti kan mama yang rapiin. No, mulai sekarang sudah nggak boleh lagi seperti itu. Kalau habis main, tidy up, rapi-rapi, barangnya disimpan, dirapikan, dikembalikan ke tempatnya. Kita bantu mama untuk meringankan pekerjaannya. Nah, kalau mama panggil, papa panggil, ayo sini, bantuin mama dulu. Nanti ya ma, aku lagi tanggung nih, gameku lagi seru. No, mulai sekarang harus dirubah. Itu tidak baik. Kalau mama panggil, papa panggil, kita harus segera datang. Adik-adik tahu kalau kita hidup baik, jadi anak-anak yang baik, Tuhan senang loh dengan hidup seperti itu. Adik-adik, kita juga menyenangkan hati Tuhan karena kita apa? Kita sudah jadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari kisah Yosia, di mana Raja Yosia membawa perubahan dari kehidupan yang tidak baik menjadi hidup yang baik, hidup yang benar di mata Allah, dengan berdoa, beribadah, menyembahnya kepada Allah saja. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, dengan berdoa hanya kepada Allah saja, menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, adik-adik, kalau sana mau ajak adik-adik buka ayat hafalan kita dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Yuk, yang sudah bisa buka Alkitabnya dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Nanti adik-adik yang belum bisa buka, minta tolong dibantu sama mama, sama papa yang mendampingi untuk membuka Alkitabnya. Mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk, kita baca sekali lagi boleh? Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita minta tolong Tuhan pimpin kita untuk jadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami belajar dari kisah Raja Yosia, bagaimana tolong kami Tuhan untuk boleh jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Tolong kami untuk merubah setiap apa kebiasaan kami yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Boleh sehingga hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik kebaktian online kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 10 pagi. Yesus memberkati. Bye-bye. Knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge
knowledge of our Lord and Savior.